Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Suwardi di channel YouTube saya, yaitu Suwardi Lawyer. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia dagang. Ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah hukum dagang. Rahasia dagang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi sekaligus ini merupakan dasar hukum adanya rahasia dagang itu sendiri. Apa itu rahasia dagang? Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi kalau kita lihat bunyi pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini, ada 4 unsur yang terkandung di dalam definisi rahasia dagang itu sendiri. Yang pertama, dia berupa informasi tetapi tidak diketahui oleh umum. Kemudian dia ada di bidang teknologi dan atau bisnis. Bisa jadi rahasia itu adalah di bidang teknologi atau di bidang bisnis atau dua-duanya, teknologi dan bisnis. Kemudian unsur yang ketiga itu dia mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Jadi yang dapat dijadikan sebagai objek rahasia dagang itu karena dia mempunyai nilai ekonomis. Kemudian dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu sendiri harus dijaga kerahasiaannya. Di dalam aturan-aturannya diberikan sanksi apabila sampai rahasia dagang itu dibocorkan oleh orang. Nah, lingkup rahasia dagang itu ada 3, yaitu subjek rahasia dagang, subjeknya apa saja nanti, kemudian objek rahasia dagang, kemudian jangka waktunya. Sampai kapan sebuah rahasia dagang itu dapat dinyatakan sebagai sebuah rahasia. Yang pertama kita lihat dulu subjek rahasia dagang. Subjek rahasia dagang atau subjek dalam rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Jadi yang menjadi objeknya adalah pemiliknya. Pemilik rahasia dagang itu memiliki hak untuk yang pertama menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Jadi hak yang pertama dimiliki oleh seorang atau perusahaan yang memiliki rahasia dagang itu adalah dia berhak menggunakan sendiri rahasia dagang itu, untuk kepentingan usahanya atau untuk kepentingan bisnisnya atau untuk kepentingan pengembangan teknologi yang dia kembangkan itu sendiri. Yang kedua, hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil. Jadi dia punya hak untuk memberikan lisensi. Lisensi ini artinya memberikan kepada orang lain untuk menggunakan rahasia dagang itu sendiri. Tapi tentu dengan perjanjian-perjanjian yang syarat-syaratnya dituangkan dalam perjanjian itu sendiri. Kemudian dia juga berhak untuk melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang itu. Kalau dia tidak memiliki lisensi, maka tentu saja dia tidak berhak untuk menggunakan rahasia dagang itu. Orang lain itu tidak berhak menggunakan rahasia dagang yang dimiliki oleh pemiliknya. Kemudian objek rahasia dagang yang menjadi objeknya yang pertama adalah metode produksi, adalah cara teratur yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Yang menjadi objek itu pertama metode produksi. Bagaimana sebuah perusahaan itu membuat atau memproduksi suatu barang, langkah-langkah apa saja yang dilakukan itu bisa menjadi sebuah rahasia dagang. Jadi itu yang menjadi objek rahasia dagang yang pertama. Jadi metode produksinya seperti apa? Yang di sini didefinisikan bahwa yang maksud dengan metode produksi itu adalah cara teratur yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi cara-cara yang digunakan dalam melakukan produksi itu bisa dijadikan sebuah rahasia dagang. Kemudian yang B, metode pengolahan adalah cara teratur yang digunakan untuk mengerjakan, mengusahakan sesuatu, barang dan sebagainya supaya menjadi lebih sempurna. Jadi kalau tadi metode produksi, ini metode pengolahannya. Bagaimana sebuah barang itu bisa diolah dengan baik
supaya lebih sempurna ya. Barang itu tentu saja sama, misalnya pakaian misalnya. Ya, di mana-mana pakaian itu sama, bahannya kain. Nah, tapi bagaimana mengolahnya, bagaimana membuat pola-polanya supaya dia berbeda, supaya dia lebih baik dari pakaian yang lain misalnya. Itu termasuk dalam metode pengolahannya. Dan ini menjadi objek dari rahasia dagang itu sendiri. Ketiga adalah metode penjualan atau cara teratur yang berhubungan dengan usaha pemasaran produksi. Jadi cara untuk memasarkan barang atau produksi dari sebuah perusahaan itu juga bisa dijadikan sebuah rahasia dagang. Bagaimana metode yang baik sehingga konsumen bisa tertarik untuk membeli produk yang dia hasilkan. Nah, cara-cara itu bisa masuk ke dalam sebuah rahasia dagang. Keempat adalah informasi lain bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Yani informasi-informasi lain yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis atau usaha yang dimiliki oleh perusahaan itu yang memiliki nilai ekonomis kemudian tidak diketahui oleh umum, itu juga menjadi objek rahasia dagang. Selanjutnya adalah jangka waktu. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu, dengan syarat masih memenuhi unsur rahasia dagang. Sepanjang dia masih memenuhi unsur rahasia dagang, maka dia masih bisa dikatakan sebuah rahasia dagang. Jadi tidak ada waktu atau tidak ada batasan waktu sebuah rahasia dagang itu bisa dijadikan sebuah rahasia dagang oleh perusahaan atau pemilik rahasia dagang itu sendiri. Nah, unsur rahasia dagang itu apa? Nah, kita lihat di pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang bisa sebuah rahasia dagang itu memperoleh perlindungan. Yang pertama, dia bersifat rahasia. Apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Jadi pertama, unsur sebuah rahasia dagang itu dia bersifat rahasia. Ya seperti tadi ya, metode produksi, metode pemasaran, kemudian metode pengolahan, itu tidak diketahui oleh umum. Yang mengetahui ya orang-orang tertentu dalam lingkaran perusahaan itu yang dipercaya bisa menjaga rahasia perusahaan itu sendiri. Jadi artinya dia bersifat rahasia. Kedua adalah memiliki nilai ekonomis. Apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Jadi kalau dia memiliki nilai ekonomis, maka dia masuk ke dalam unsur rahasia dagang. Tapi kalau dia tidak nilai ekonomis, ya untuk apa dirahasiakan? Karena tujuan rahasia dagang itu ya untuk meningkatkan produktivitas, untuk membedakan hasil sebuah barang itu dengan perusahaan lain. Itu kan akan menjadi pembedanya karena dia memiliki rahasia tersendiri. Kemudian yang ketiga, dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasai telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patuh. Dijaga kerahasiaannya artinya dia disimpan di suatu tempat yang memang rahasia. Misalnya ada menu bumbu-bumbu masakan gitu, sehingga masakan itu memiliki kelezatan yang tidak dimiliki oleh rumah makan lain. Nah, rahasia ini dijaga kerahasiaannya. Racikannya apa saja itu kalau dia berbentuk tertulis disimpan di mana, di tempat yang rahasia. Kemudian kalau ada orang yang memegang rahasia itu, dia harus dipastikan bahwa orang itu bisa menjaga kerahasiaannya. Itu yang maksud dengan unsur rahasia dagang. Ada 3 unsur tadi, bersifat rahasia, kemudian memiliki nilai ekonomis, kemudian dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya adalah apakah hak kepemilikan atas rahasia dagang wajib didaftarkan? Nah, jadi kalau kita mempunyai rahasia dagang, apakah itu wajib didaftarkan? Kita lihat, untuk memperoleh perlindungan hak rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan atau Hak Kekayaan Intelektual, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Jadi tidak perlu didaftarkan. Sepanjang kita bisa menjaga kerahasiaannya, kemudian dia memiliki nilai ekonomis, kemudian bersifat rahasia informasinya.
Kemudian jadi hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran. Ya. Kemudian bagaimana rahasia dagang itu bisa dialihkan? Ya bisa saja dialihkan sebuah rahasia dagang itu kepada pihak-pihak lain. Yang pertama dengan metode pewarisan. Ya. Jadi kalau sebuah perusahaan misalnya pemiliknya meninggal, maka rahasia dagangnya bisa diwariskan kepada pewaris, ya, atau yang mempunyai hak waris di perusahaan tersebut. Kemudian bisa melalui yang kedua bisa melalui hibah, ya. Jadi bisa dihibahkan oleh pemiliknya kepada orang lain, ya. Jadi karena dia merasa ini perlu diberikan pada orang lain, dia bisa menghibahkan. Ya. Kemudian bisa dengan wasiat, ya. Wasiat. Jadi sebelum dia meninggal dia sudah membuat wasiat bahwa rahasia dagang ini akan diberikan kepada si A. Kemudian bisa dititipkan kepada notaris atau buat di hadapan notaris, atau bisa disimpan oleh pemilik wasiat itu sendiri. Kemudian melalui perjanjian tertulis, ya. Melalui perjanjian tertulis juga bisa, ya, seperti lisensi tadi yang diberikan kepada orang lain, kemudian dibuat sebuah kontrak atau perjanjian bahwa rahasia dagang itu akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan misalnya tidak akan membocorkan pada orang lain, kemudian akan mengikuti langkah-langkah yang diberikan dalam metode pengolahannya misalnya, kemudian ada sanksinya apabila rahasia dagang itu diberikan kepada orang lain, apa yang akan menjadi sanksinya, atau ada hak dan kewajiban yang akan diatur di dalam perjanjian tertulis itu, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, mungkin ada sebab-sebab lain yang memang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi itu ada 5 cara untuk mengalihkan hak rahasia dagang itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan, apakah pengalihan hak atas rahasia dagang wajib dicatatkan? Ya, kalau tadi rahasia dagang itu tidak harus didaftarkan, tapi proses pengalihannya itu wajib dicatatkan. Ya. Ketika kita ingin mengalihkan pada pihak lain rahasia dagang kita itu sendiri, maka itu harus dicatatkan. Di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang itu dinyatakan, segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ya. Jadi pemberian lisensi, pengalihan dengan perjanjian, hibah, pewarisan dan segala macam itu maka wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tadi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Apa saja yang dicatat? Yang dicatat hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang. Jadi yang dicatat hanya administrasinya, ya. Misalnya pada hari ini telah dihibahkan rahasia dagang cara memasak pecel lele yang lezat misalnya. Nah, hanya sebatas itu pendaftarannya, tidak diuraikan secara substansi. Kalau dia sudah diuraikan secara substansi misalnya dengan racikan bumbu sebagai berikut, maka dia sudah tidak menjadi rahasia dagang lagi karena dia sudah banyak yang mengetahui nanti kalau dia sudah terdaftar kemudian dibuka secara umum. Ya. Kemudian jika pengalihan hak tidak dicatatkan maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Ya, kalau dia tidak dicatatkan tidak ada akibat hukum, ya. Jadi dia bisa bebas menggunakan rahasia dagang itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah lisensi rahasia dagang. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang pada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak. Ya. Untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Jadi lisensi ini hanya izin untuk menggunakan rahasia dagang itu kepada orang tersebut. Misalnya si A memberikan lisensi kepada si B untuk menggunakan ramu-ramuan yang dia miliki sebagai rahasia dagang. Jadi bukan dialihkan. Dan di dalam perjanjian itu dijelaskan nanti jangka waktunya berapa tahun, kemudian misalnya kalau ada biaya apa biayanya, kemudian syarat-syarat tertentu misalnya yang menerima pengalihan atau yang menerima pemberian hak itu harus menjaga rahasianya jangan sampai bocor, ya. Kemudian
dibuat secara tertulis. Ya, jadi lisensi itu hanya izin untuk menggunakan hak rahasia dagang itu. Ya. Jadi kalau ada masakan misalnya, ya dia menggunakan bumbu-bumbu yang menjadi rahasia dagang yang diberikan secara lisensi. Tapi dia tidak boleh memberikan pada orang lain lagi, cukup hanya dia yang bisa menggunakan, dan itu diberi jangka waktu tertentu. Ya, kemudian ada syarat-syarat tertentu juga. Ya. Kemudian apakah perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan? Ini juga wajib. Ya. Jadi di samping tadi pengalihan, kemudian lisensi juga wajib dicatat. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Ya. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ya. Waktu pencatatan itu juga diatur biayanya berapa, kemudian didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual tadi. Ya. Yang dicatatkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang, ya, seperti pengalihan tadi. Jadi lisensi juga sama. Ya. Dia hanya mencatat bahwa si A telah memberikan lisensi atau memberikan izin kepada si B untuk menggunakan rahasia dagang. Misalnya ramuan untuk membuat minuman, ada sebatas itu. Tidak dijelaskan ramuannya apa saja, kemudian didetailkan, itu tidak. Ya. Jika pemberian hak tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Jadi kalau ada pihak ketiga yang menyalahgunakan rahasia dagang itu, kalau dia tidak dicatatkan, maka dia tidak ada akibat hukumnya. Ya. Karena dia memang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan. Nah, kita lihat prosedurnya seperti apa ya. Surat permohonan diketik rangkap 2. Jadi kalau kita ingin mencatatkan rahasia dagang itu, ya yang pertama kita harus membuat surat permohonan rangkap 2. Itu mengisi formulir pencatatan, permohonan pencatatan, kemudian melampirkan fotokopi KTP pemilik rahasia dagang dan pemilik rahasia dagang yang baru. Ya. Melampirkan akta pendirian badan hukum yang dilegalisir notaris apabila badan hukum, kemudian melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa, membayar biaya permohonan, bukti pengalihan hak atas perjanjian lisensi. Ya. Nanti akan diperiksa secara administratif kalau dia lengkap. Kalau tidak lengkap maka dilengkapi dulu, kemudian akan melakukan evaluasi. Kalau dia memenuhi syarat maka akan dicatat sebagai sebuah rahasia dagang atau lisensi atau pengalihan atas rahasia dagang itu. Nah, ini biaya pencatatan rahasia dagang. Biaya pencatatan rahasia dagang berdasarkan peraturan pemerintah Republik Nomor 47 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jenis penerimaan negara bukan pajak, pencatatan pengalihan hak rahasia dagang. Ya, jadi pengalihan hak yang dicatat itu ada biayanya. Kalau dia termasuk dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, maka biayanya adalah Rp200.000 biaya permohonannya. Kemudian kalau dia tidak termasuk dalam UMKM, maka biaya pencatatannya adalah Rp400.000. Dan ini disetorkan ke rekening yang telah disiapkan oleh Dirjen Haki yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Dan biasanya ini masuk ke dalam kas negara. Ya. Dengan jenis penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang B, pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang. Ya, kalau tadi pengalihan hak dagang, ya bisa dengan waris, bisa dengan hibah, tadi sudah kita bahas di awal. Maka yang B ini adalah pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang. Kalau dia termasuk usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah, maka permohonannya itu dikenai biaya sebesar Rp150.000. Kemudian kalau dia non UMKM, maka usaha atau non usaha mikro, kecil, menengah, maka permohonannya adalah Rp250.000. Ya. Jadi ini masuk ke penerimaan negara bukan pajak dan masuk ke kas negara biasanya. Nah, selanjutnya apabila terjadi pelanggaran atas rahasia dagang, apakah bisa terjadi? Ya. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan
rahasia dagang yang bersangkutan. Ya. Jadi itu bisa terjadi kalau ada seseorang yang membukanya atau memberikan kepada orang lain bahwa perusahaan itu memiliki rahasia dagang seperti ini misalnya. Maka ini bisa terjadi pelanggaran atas rahasia dagang. Yang kedua, seorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kalau dia memperolehnya dengan mencuri, ya, atau dia membayar orang lain untuk melihat atau mencatat rahasia dagang itu, maka itu merupakan pelanggaran rahasia dagang karena dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau dia perolehnya dengan warisan, dengan perjanjian dan sebagainya, maka itu boleh. Artinya dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana bisa atau apabila terjadi sengketa rahasia dagang? Itu bisa dilakukan dengan upaya gugatan melalui pengadilan negeri. Pelaku dapat dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Ya. Jadi kalau kita membuka rahasia dagang ini, kita bisa dipenjara selama 2 tahun, kemudian bisa didenda 300 juta rupiah. Kemudian bisa juga penyelesaiannya melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Ya. Contoh rahasia dagang ya, Coca-Cola dengan formula minumannya yang terkenal dalam kemasan kaleng berwarna merah dan botol telah memiliki resep rahasia yang berumur 125 tahun. Ya, produk minuman yang dari Amerika ini, dia mempunyai rahasia dagang yang sudah berumur 125 tahun. Ya. Jadi dia memiliki ciri khas tersendiri rasa minuman ini. Saat ini resepnya disimpan di sebuah rumah The Works of Coca-Cola di Atlanta. Ya, jadi resep rahasia minuman Coca-Cola ini disimpan di tempat khusus, ya, di Atlanta, Amerika Serikat. Coca-Cola membatasi akses kepada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya. Ya. Jadi dia untuk melihat resepnya itu dibatasi hanya beberapa orang. Ya, eksekutifnya yang diizinkan untuk melihat atau mencatat ramuan-ramuan apa yang bisa dijadikan sebagai formula untuk membuat minuman tersebut. Kemudian contoh rahasia dagang lainnya ya misalnya seperti KFC, ya, ayam goreng yang terkenal itu sekitar 70 tahun yang lalu Kolonel Harlan Sanders menciptakan resep KFC, ya, Kentucky Fried Chicken dengan 11 bumbu rahasia. Nah, sampai sekarang orang lain tidak tahu apa rahasia pembuatan KFC ini, ya. Jadi ayam goreng yang digoreng dengan bumbu dan tepung yang hasilnya akan membuat sangat enak. Sampai saat ini resep yang sama masih digunakan di restoran KFC. Resep asli tulisan dengan Sanders disimpan di tempat yang aman di Kentucky dan hanya orang-orang yang terpilih yang mengetahui resepnya. Ya. Jadi resep ini yang disimpan sampai sekarang, walaupun banyak kita temui ayam goreng yang mirip-mirip dengan KFC, tapi dia tidak seenak produksi dari KFC ini karena dia memang ada bumbu rahasia itu, ada 11 bumbu rahasia yang dimiliki, yang diciptakan oleh Kolonel Harlan Sanders ini, dan sampai sekarang itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu atau orang-orang terpilih dan tersimpan di negara bagian Kentucky di Amerika Serikat sana, ya. Kemudian contoh ketiga adalah contoh rahasia dagang yang dimiliki oleh Google, ya. Data center Google merupakan jantung kehidupan bagi mesin pencarian nomor 1 dunia. Data center Google memang dijaga ketat, ya. Data center mencakup jaringan komputer server dan kabel fiber optik berukuran masif yang mampu mengindeks 20 miliar laman situs dan melayani 3 miliar permintaan search setiap hari. Hanya segelintir pegawai yang diberi akses ke prasarana tersebut, ya. Di mesin pencarian yang sekarang sangat terkenal di dunia internet yang bernama Google ini, dia juga punya rahasia, ya. Kemudian rahasia itu dijaga ketat, ya, sehingga bagaimana orang bisa mengakses melalui Google, ya, dalam sehari itu bisa mencapai 3 miliar permintaan pencarian di laman Google ini.
Nah, itu contoh-contoh dari rahasia dagang ya. Jadi saya kira itu materi terkait dengan rahasia dagang ya. Jadi ada objek, ada subjek, kemudian ada jangka waktu, kemudian unsur-unsur rahasia dagang itu sendiri yang diatur di dalam undang-undang tentang rahasia dagang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka di undang-undang tersebut, bagaimana prosedur pencatatan, kemudian apa saja sanksi yang diberikan apabila kita membongkar rahasia dagang atau membocorkan rahasia dagang suatu perusahaan kepada publik. Ini diatur semua di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Saya kira cukup sekian materi terkait dengan rahasia dagang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.